Kid yang udah berani banget nantang Shanks, padahal waktu itu dia udah sempet kalah. Walaupun waktu itu dia belum sampai ketemu Shanks lagi, tangannya pun dipotong sama Ben Beckman ya kan. Sekarang pas Shanks turun tangan, cuma satu tebasan, dia sama semua krunya langsung tepar boy sekarat cuy. Gila, Shanks emang gak bisa diremehin ya, buat parah boy. Dan kalau kalian nggak tahu atau mungkin kalian gak nyadar, jurus yang dipakai Shanks di Divine Departure itu adalah jurus yang sama yang dipakai Roger ketika diserang Oden cuy. Jadi saat itu Oden lagi nyerang Blackbeard, si Oden sama Blackbeard mereka turun di salah satu pulau. Di sana ada si Roger. Oden langsung lari pengen nyerang si Roger. Roger sadar dan dia langsung keluarin pedangnya Divine Departure subret gitu kan. Tapi dia kayak nggak marah kayak Shanks sekarang kan. Shanks beda pas lagi nyerang sekarang. Dan tapi si Oden pun langsung kayak terbang jauh ke belakang, des. Gila, dia emang kayak fisiknya kuat banget ya kan. Dan yang terjadi sama si Kid, dia langsung tepar. Dan ini pun Shanks ngelakuin ini tiba-tiba karena dia pengen nyelamatin temen-temennya gitu yang aliansinya. Karena tadinya orang-orang ini tuh banyak yang padat yang beraliansi sama dia. Jadi walaupun mereka nih bukan padat kuat gitu, beda sama Kaido yang mereka ngumpulin orang kuat-kuat. Shanks enggak, justru orang yang bareng dia tuh orang-orang yang bisa dibilang padat yang udah jadi lemah gitu kan. Padat dulu lah atau padat sekarang yang nggak lemah, tapi mereka pun berterima kasih sama Shanks karena mereka bisa sampai sekarang selamat karena mereka di bawah benderanya si Shanks akan di apa tuh Akagami no Shanks dia kan. Pas Jepang, kalau pirate aku lupa Red Hair Pirate ya kan. Mereka tapi kayak loyal banget sama si Big Bossnya ini si Shanks. Mereka pengen nolongin gitu kan. Sampai ada kayak satu orang kayak versi kodok yang ngeribit gitu kan. Satu lagi ada perempuan nggak tau kayak kecil gimana gitu. Sama ada orang yang udah tua banget sampai lidah giginya keluar terus. Tapi mereka kayak nggak peduli, lu nggak usah ngapa-ngapain Shanks, biar kita aja turun tangan ngalahin dia. Tapi Shanks dia nggak ngeremehin ya, dia nggak ngeremehin si Eustace Captain Kid ini karena dia bilang kayak wah ini dia ada di bounty-nya udah 3 billion nih, gak bisa diremehin dan dia juga udah ngalahin Yonko gitu kan. Dia juga tapi dia ngeliat kayak dikasih detail juga kayak salah satu krunya dilempar kayak ini kertas nih tentang Captain Kid, dibaca oh ternyata dia dari sini. Pinter sih kayak Shanks, dia nggak langsung ribut barbar, dicek dulu musuhku siapa sih, backgroundnya gimana, gila cuy. Dan alasannya dia tiba-tiba nyerang ini karena si Kid dia tuh udah pengen ngancurin semua 9 kapal yang di depannya dia. Dia gunain kayak dempang gitu kan, gede banget tembakan. Karena hakinya sangat kuat banget, jadi dia sadar kalau beberapa detik kemudian ini semua teman-temannya dia bakal hancur dihabisin sama si Kid. Makanya dia langsung buru-buru bilang minggir semuanya, dia keluarin pedangnya Divine Departure seberen, gila gak ada ampun. Si killer aja pun yang kata dia kayak kelihatannya killer kayak lagi pengen nahan gitu kan, pengen nolongin si Kid pas ngeliat si Shanks maju, tapi dia jadi kena tebas juga semua pada sekarang. Terus temen-temennya pun yang kelihatannya kayak jagoan semua deh kemarin, kelihatan kayak jagoan kayak songong, mereka langsung kayak mukanya panik takut lah kayak udah ampunin bos kita, please jangan dibunuh, ini ambil Lord Poneglyph kita. Dia langsung diserahin Lord Poneglyphnya. Terus Brogy sama Dory udah ready di pojok, dibilang woi di sebagian sini. Mereka udah pakai teknik dulunya dia kan yang serendet gue cara bacanya gimana itu kan berbeda. Dulu pas kali di Little Garden pas mau keluar ada ikan gede, mereka dibolongin begitu kan, buset kapalnya si Kid langsung hancur satu-satunya kapal, langsung semua orang pada tenggelam boy. Mereka bilang kalau lu datang ke tempat orang setelah itu langsung ngajak perang, lu harus tahu konsekuensinya boy, lu nggak bisa begitu aja tiba-tiba nyerah gitu kan setelah lu udah ngajak ribut pengen nyerang boy. Dan gue bilang kira-kira apa yang terjadi ya, karena orang-orang penting di krunya si Kid mereka punya Devil Fruit ya kan. Jadi bahaya aja kalau tiba-tiba mereka semua tenggelam gitu. Sebentar, killer nggak ada Devil Fruit ya? Enggak, dia udah karena dia kan makan ini ya, dikasih smiley ya kan, makanya dia jadi ketawa-tawa terus. Sedikit ada yang lainnya gue nggak tahu, kayak ada juga yang keluar kayak api atau gimana gue nggak tahu. Mereka mungkin ada Devil Fruit juga, gue lupa gitu kan. Kalau kalian ada yang bisa tulis di komen. Pokoknya mereka semua tenggelam juga. Jadi gue berpikir gimana kira-kira ya, gimana cara mereka selamat. Karena gue gak yakin Kid bisa mati di dasar laut ini karena tenggelam cuma dari satu dari Shanks ini, kayak kesian banget. Maksudnya juga langsung angus dari story One Piece.
Jadi kemungkinan besar ya menurut gue, teori gue adalah kemungkinan para Giant akan datang buat nolongin mereka. Jadi mungkin mereka dapat kabarnya Shark sudah pergi dari pulau ini, mereka dapat kabar kalau wah ada pirate yang habis ngelawan Shanks dan mereka sekarang tenggelam ke dasar laut, dan pirate itu adalah Eustace Captain Kidd, orang yang sama yang ngalahin Big Mom di Wano. Kan Giant mereka ada clash ya sama Big Mom ya, karena saat pas masih kecil Big Mom yang recoh lah di Elbaf. Jadi sekarang mereka mungkin berterima kasih sama si Kid karena udah ngalahin Big Mom. Jadi mereka kayak nolongin si Captain Kidd lah gitu. Mereka nggak diemin dia mati lah katanya. Jadi kita angkat, kita obatin dia Elbaf. Dan mungkin nanti kita akan ketemu orang dengan luka bakar, si Sole kan, jaguar di Sole ini kan, mungkin aja karena dia orang yang dicari-cari sama Kid. Dan di One Piece chapter 1079 ini cover page-nya itu udah bukan tentang Germa Double Six lagi, tapi sekarang request kan, udah kayak waktu itu lagi yang request. Jadi ini sekarang requestnya dari salah satu pemilik toko bunga yang dia request gambarin Luffy nyiramin pala singa yang dia sangka adalah bunga matahari. Kocak banget boy. Jadi ada banyak bunga matahari, terus ada singa yang mukanya bete banget karena Luffy sambil senyum nyiram dia gini, sambil pakai baju pantai gitu. Gila, kocak banget. Dan di halaman awal kita dikasih lihat York yang lagi ngerencanain misi dia boy. Jadi ini kayaknya setelah si Edison nyuruh mereka buat nyuruh Seraphim buat berhenti ngelawan, akhirnya si York ketemu sama mereka terus bilang kalau kayak ada yang aneh dari rencana gue, ada yang salah. World Government mereka bukan cuma pengen ngebunuh Stella Badi, tapi pengen ngebunuh kita semua satelitnya. Jadi gue akan dibunuh juga. Gue berpikir kayak maksudnya gue sangka udah ada agreement gitu sebelumnya. Jadi kalau nggak ada agreement sebelumnya, gue sangka jadi kayak mereka ada agreement, ya udah kita bunuh semua Vegapunk, kita diemin York aja. York lumayan pinter juga, kita jadi di Celestial Dragon. York pun gak ada janjian secara spesifik, tapi dia datang ke Vegapunk bilang kalau dia akan jadi Celestial Dragon. Mungkin dia ada rencana lain, karena dia bilang ke Seraphim, setelah lu bisa bunuh semua orang di sini kecuali para CPO atau para Cyberpol yang di bawah, Stella Badi sama gua, katanya si York gitu kan. York bilang lu merubah gua jadi batu, saya tuh balikin gua jadi normal pas ketika nggak ada yang lihat. Tapi setahu Franky kan dia nggak berubah seutuhnya dan mungkin dia bisa ngeliat kali kan, karena yang lain dia jadi batu, Franky cuma setengah badan doang, mukanya masih bisa ngeliat, masih bisa ngomong. Nah pokoknya dia juga bilang kalau ada satu lap yang jangan dihancurin. Apakah lap itu yang dimaksud adalah lap dimana rencana dia sekarang supaya dia bisa jadi Celestial Dragon, atau apakah itu lap supaya gak berubah diri gitu kan? Jadi ada lap Devil Fruit atau apa yang bisa merubah diri dia supaya dia gak kayak York lagi. Dia akan bilang kayak gue ada orang yang nelfon lu, gue jadi jadi berubah, gue jadi Celestial Dragon sekarang juga. Ya gue gak tau rencana York gimana sih, aneh banget sih. Dan kita masih nggak tahu Karebo di mana, ngatain pokoknya gue tau dia ngasih kabar ke Morgan selama ini karena dia salah satu orang yang bisa ya kayaknya. Dan wow, kita bisa lihat ada kapal Blackbeard yang nyampe Pulau Egghead. Cuy, gila. Gue pun tegang, apakah ini benar kapal Blackbeard? Apakah di dalam situ benar Blackbeard? Dan apa yang dilakukan Blackbeard? Gila, gue kayak akan bikin video tentang ini khusus sendiri. Wah ini kaget banget. Egghead jadi beneran, Egghead jadi Battle Royale beneran. Apakah ini yang dimaksud Oda gitu kan? Ketika Battle Royale dan salah satu pertarungan dia dan dia siapa yang akan mati, buset kan, kita nggak tahu. Sekarang Gar lagi pengen ke Blackbeard, tapi Blackbeard di sini, apakah sekarang si Gar akan datang ke sini juga? Gila lah, gue nggak tahu. Kayak gitu sih pengen gue bahas di chapter ini. Kalau gue ada salah ngomong atau kalau ada teori, tulis aja di komen, kita bahas-bahas sambil nunggu chapter terbarunya keluar karena kita akan libur seminggu cuy. Udah itu aja sih gue perpal kami, bye.